wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Amiratul dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UT saya, yang mana soalnya yaitu yang pertama, apa yang maksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, yang pertama tentang tes. Nah, tes adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau sikap peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dikerjakan. Nah, tes biasanya diberikan dalam bentuk soal, baik lisan maupun tulisan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai. Aspek-aspek perencanaan tes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan tes. Tes harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk mengetahui hasil belajar, mengukur pemahaman, atau sebagai evaluasi akhir. Yang kedua, menentukan kompetensi yang diukur. Tes harus sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi berfungsi sebagai pedoman dalam bentuk soal agar sesuai dengan materi, indikator, dan tingkat kesulitan. Yang keempat, menentukan bentuk dan jenis tes. Ini mana misalnya pilihan ganda, esai, benar sampai salah, atau praktik yang disesuaikan dengan tujuan penilaian. Yang kelima yaitu menentukan jumlah soal atau tingkat kesulitan. Soal harus bervariasi dari yang mudah, sedang, sampai sulit agar bisa mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Nah, yang keenam, menentukan waktu pengerjaannya. Waktu harus sesuai dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal. Yang ketujuh, menyusun pedoman penskoran, yang mana dibuat agar penilaian lebih objektif dan konsisten. Yang terakhir itu melakukan uji coba tes jika perlu untuk mengetahui kualitas soal seperti validasi atau reliabilitas. Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, jawabannya yaitu cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar. Dalam pengembangan soal tes, guru harus menyesuaikan dengan indikator pencapaian hasil belajar pada 3 aspek utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, kita bahas yang pertama yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Nah, aspek ini berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa seperti mengingat, memahami, hingga menganalisis. Nah, cara mengembangkan soal. Yang pertama dengan menentukan indikator berdasarkan tujuan pembelajaran. Misalnya, siswa dapat menjelaskan. Yang kedua, menyesuaikan dengan tingkat berpikir, yaitu C1 sampai dengan C6. Nah, yang ketiga, menyusun soal sesuai indikator. Contohnya pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Nah, menggunakan kata kerja operasional seperti menyebutkan, menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis. Nah, contoh, sebutkan 3 jenis sumber energi. Nah, itu kan C1 atau mengingat. Contoh yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, itu C2 karena memahami. Nah, yang kedua yaitu aspek afektif atau sikap. Aspek ini berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perilaku siswa. Cara mengembangkan penilaian, yang dimana yang pertama menentukan indikator sikap, misalnya bertanggung jawab, kerjasama. Yang kedua, menggunakan teknik non-tes seperti observasi, angket, dan jurnal. Yang ketiga, menyusun instrumen seperti lembar observasi atau skala penilaian. Yang keempat, mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Contoh, siswa menunjukkan sikap disiplin saat mengerjakan tugas. Yang kedua, siswa aktif bekerja sama dalam diskusi kelompok. Aspek yang terakhir yaitu aspek psikomotor, nah, mana keterampilan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan melakukan sesuatu keterampilan atau praktik. Cara mengembangkan penilaian yang pertama menentukan indikator keterampilan, misalnya membuat, mempraktikkan. Yang kedua, menyusun tugas praktik atau unjuk kerja. Yang ketiga, menyiapkan rubrik penilaian atau bisa disebut dengan karakter penilaian yang jelas. Yang terakhir itu mengamati langsung hasil kerja atau proses siswa. Contoh, praktik membuat kerajinan dari bahan bekas. Terus yang kedua, memperagakan cara mencuci tangan yang benar.
Nah, kesimpulan dari tiga aspek tadi yang mana pengembangan soal tes dilakukan sesuai dengan aspek yang diukur. Yang tadi kognitif yaitu menggunakan soal tes tertulis atau lisan. Nah, sedangkan afektif menggunakan penilaian sikap seperti observasi atau angket tadi. Nah, yang terakhir itu psikomotor menggunakan penilaian praktek atau kinerja. Dengan begitu, penilaian dilakukan menjadi lebih lengkap, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Nah, jelaskan. Nah, yaitu ciri-ciri butir tes yang baik. Suatu butir tes dikatakan baik jika mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat, adil, dan konsisten. Adapun ciri-cirinya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu valid. Butir soal harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan indikator pembelajaran. Contoh, jika indikatornya menjelaskan, maka soal tidak hanya sekedar meminta siswa untuk menyebutkan. Nah, yang kedua reliable atau konsisten, di mana soal memberikan hasil yang tetap atau konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu objektif, yang dimana penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Siapapun yang memeriksa, hasilnya tetap sama, terutama pada soal pilihan ganda atau dengan pedoman skor yang jelas. Yang keempat, memiliki daya pembeda. Soal mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah. Artinya, siswa yang pintar cenderung bisa menjawab benar dan yang kurang memahami cenderung menjawab yang salah. Yang kelima, tingkat kesukaran yang tepat. Soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Idealnya berada pada tingkat sedang agar mengukur kemampuan secara optimal. Yang keenam yaitu praktik dan efisien. Soal mudah digunakan, tidak menentukan waktu, biaya, atau alat yang berlebihan. Yang ketujuh yaitu jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, yang dimana bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak membingungkan siswa. Yang terakhir yaitu sesuai dengan kaidah penulisan soal, mengikuti aturan penulisan yang baik seperti tidak ada pertanggungjawaban, pilihan jawaban yang logis dan homogen, tidak menggunakan kata yang ambigu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu butir tes yang baik adalah soal yang valid, reliabilitas, objektif, memiliki daya pembeda, tingkat kesukaran, seimbang, serta disusun dengan bahasa yang jelas sesuai dengan kaidah. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dipercaya dan mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli serta sumber, yang dimana yaitu nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Nah, definisi evaluasi menurut para ahli yaitu berikut ada 3 definisi evaluasi menurut para ahli beserta sumbernya. Nah, menurut ahli yang pertama, yaitu ahli Suharsini Arikunto, dia mengemukakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, sumber yaitu Arikunto Suharsini 2013, buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara. Yang kedua ahli Rapley White Taylor. Ahli kedua yaitu Rapley White Taylor, yaitu evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumber yaitu Taylor Rapley 1950, Basis Principles of Curriculum and Instruction, Carleton University of Chicago, France.
Nah, ahli yang terakhir yaitu Sublembeam, yaitu evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menjadikan informasi yang berguna untuk penilaian alternatif keputusan. Sumber Sturplein Daniel L. 1971, yaitu Education, Evaluation, and Decision Making Essence Elance School Publication. Nah, kesimpulan dari para ahli tadi yaitu dari 3 pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna mengetahui pencapaian tujuan serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pendidikan. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, ini mana tentukan tingkat kesukaran dan beda daya butir soal. Nah, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu tentukan kesukaran dan daya beda butir soal. Nah, yang dimana ini tabelnya, yaitu ada nomor responden, nomor butir soal tes, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini ada 15 orang yang mengikuti tes. Nah, kita masuk ke rumus, yaitu rumus kesukaran P sama dengan B per JS, yang dimana diketahui yaitu P, indeks tingkat kesukaran, B, jumlah siswa yang menjawab benar, JS, yaitu jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, interpretasinya, kalau hasilnya 0,00 sampai 0,30 soalnya sukar atau sulit. Sedangkan 0,31 sampai 0,70 soalnya sedang. Nah, yang terakhir itu 0,71 sampai dengan 1,00 yaitu soalnya mudah. Nah, di sini kan ada butir soal nih, yang nomor 1. Nah, kita ambil berapa sih yang bisa menjawabnya? Itu yang R, yang butir soal yang nomor 1. Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di butir soal yang pertama ada 11. Jadi kita tulis jawabannya. Jawaban P sama dengan 11. 11 yang menjawab butir soal nomor 1, 11 yang bisa dia jawab. Terus kita bagikan ke JS tadi kan jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, jadi kita lihat berapa jumlah siswa yang mengikuti tes, yaitu 15. Baik, kita tulis 15. Sama dengan 0,73. Nah, di sini kan hasilnya sudah dapat nih 0,73. Jadi kita lihat interpretasinya gimana. Nah, 0,73 kita dapat dilihat di ini. 0,71 sampai dengan 1,00. Jadi soal yang butir soal yang pertama yaitu termasuk golongan yang soal yang mudah karena nilai interpretasinya yaitu terdapat di 0,71 sampai dengan 1,00. Ini contohnya ini. Berarti nilai tersebut termasuk termasuk nilai mudah. Nah, jadi nilai yang kita dapat tadi yaitu 0,73 termasuk nilai soal yang mudah. Sebaiknya nilai soal yang mudah sebaiknya jangan digunakan karena nilai tersebut terlalu mudah untuk dijawab
semua siswa. Jadi tidak perlu menggunakan soal di butir nomor 1 gitu ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjawab jawaban yaitu tentang daya beda, sama aja seperti kesukaran, yaitu nomor responder, nomor butir soal tes. Yang dimana dari seperti biasa semua siswa yaitu 15, butir soalnya 1 sampai 10. Nah, di sini ada jumlah. Di mana mendapatkan jumlah yaitu kita lihat siswa nomor 1 tuh bisa menjawab soal dari soal 1 sampai 10 berapa? Itu mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dari 10 siswa tersebut bisa menjawab. Nomor 2, seperti gitu juga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 dari 10 siswa menjawab. Begitupun seterusnya untuk mencari jumlah. Nah, di sini kan ditambah rumus KA dan KB. KA itu kelompok atas, sedangkan KB kelompok bawah. Nah, kita akan menentukan kelompok atas terlebih dahulu. Yang dimana kita cari nilai yang tertinggi, yang nilai tertinggi di mana gitu. Nah kan berarti nilai tertinggi itu 8. 8 kita lihat di sini. Tapi kita urutin dari yang atas terlebih dahulu. Contohnya nomor 1 dapat 7, nomor 2 7, nomor 4 7, nomor berapa lagi? Nomor 5 8, nomor 6 7, nomor 7 7, nomor 8 8, nomor 11 yaitu 7, nomor 13 yaitu 7, dan yang terakhir yaitu 14 yaitu 7. Nah, udah dapat nih kelas atas. Sekarang kita cari kelas bawah, tapi kita hitungnya mulai dari atas. Sabar, oke. Nah, di sini kita akan mencari kelas bawah. Nah, bawah tadi yaitu ada 3, di nomor 3 mendapatkan 6, di nomor 9 mendapat 6, di nomor 10 juga mendapat 6, di nomor 12 mendapatkan 6, dan 15 mendapatkan 5. Nah, jadi kelas atas dan kelas bawah sudah ditentukan, yaitu kelas atas 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7. Sedangkan kelas bawah yaitu 6 6 6 6 6. Nah, di sini kita masuk ke rumus. Rumusnya yaitu DP sama dengan KA dikurang KB per N. Nah, keterangan yaitu DP itu adalah daya pembeda, sedangkan KA kelompok atas, KB kelompok bawah, dan N jumlah seluruh siswa. Nah, di sini ada kategori nih. Kategori yaitu kategori nilai daya pembeda, yaitu nilai D. Contohnya 0,70 sampai 1,00 sangat baik, sedangkan 0,40 sampai 0,69 yaitu baik, sedangkan 0,20 sampai 0,39 yaitu cukup, dan 0,00 sampai 0,19 yaitu kurang, negatif atau 0 lebih kurang dari 0 tidak baik. Nah, di sini kita akan masukkan rumus yaitu tadi DP sama dengan
KA-nya kita cari nilai yang paling besar, yaitu 8. 8 dikurang KB. KB yang paling kecil yaitu 5. Berarti dikurang 5. Per N-nya tadi jumlah seluruh siswa, yaitu tadi 15. 15. DP sama dengan 8 dikurang 5, yaitu 3 per 15. Sama dengan hasilnya 0,2%. 0,2%, jadi termasuk di ini. Cukup. Dikategorikan cukup. Nah, cukup ini soal bisa digunakan, tapi sebaiknya tidak, karena soal tersebut cukup mudah untuk dijawab oleh siswa. Jadi sebaiknya jangan digunakan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.